Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malik Aziz Sikong. Bantu subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyarul muslimin, Bapak Ibu, insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat tiada tara diberikan kepada kita malam hari ini. Allah memilih kita di antara hamba-hambanya yang lain untuk datang di tempat yang mubarakah ini. Di malam ke-22 Ramadan 1442 Hijriah. Artinya kita sudah melewati 21 malam dan 21 siang Ramadan. 21 malam dan 21 siang Ramadan itu sudah berpamitan dengan kita, lalu kemudian kembali melakukan perjalanan kepada Allah, melapor dan bersaksi apa-apa yang kita perlakukannya selama ketemu dengan kita. Dan malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah ketemu dengan malam 22 Ramadan. Dan nanti akan ketemu kita malam ini insya Allah di akhirat. Lalu kemudian membuka semua lembarannya bahwa simpulan, oh Mas Riyadi, malam 22 Ramadan ceramah di Masjid BTP. Itu tercatat. Yang hadir siapa semua dicatat. Hadirnya Ustaz tapi berdengar jadi di luar. Mudah-mudahan malaikat juga catat. Bersolawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lisannya yang suci diberikan informasi dan berita gembira kepada kita orang-orang yang beriman bahwa dalam 1 tahun kepada orang beriman Allah memilih 1 bulan yang bernama dengan Ramadan, lalu kemudian diberikan 3 sekaligus. Apa itu? Diberikan rahmat, diberikan ampunan, dan dimerdekakan dari api neraka. Subhanallah. Hanya umat pilihan yang memperoleh dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan 3 ini sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tahu yang berbahagia, sudah 21 ini juga penceramah berdiri di tempat ini. Rata-ratanya pasti berulang kayaknya. Tapi mudah-mudahan ya, pengulangan bukan berarti tidak baik. Ya, mohon maaf jika berulang lalu kemudian ada yang sama judulnya tetapi ulasannya berbeda. Itu tidak bermaksud sama sekali untuk membuat perbedaan di antara umat. Jangan tahu yang berbahagia, setelah kita berpuasa maka ada kewajiban yang Allah sertakan, yaitu membayar zakat. Bahkan zakat ini, ya, begitu perintah salat, wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Ya, Ustaz selalu dia bayar zakat. Betul kan? Periksa deh. Zakat itu sama dengan salat. Kalau subuh ya 2 rakaat, enggak boleh kurang, enggak boleh tambah. Sama dengan zakat. Zakat itu kalau zakat harta uang ada ukurannya. Tidak boleh kita jika dikeluar 200.000, oh itu zakat ini. Oh tidak bisa begitu. Karena zakat itu ada ukurannya. Ya. 2 syarat kalau zakatnya senisab dan sehaul. Cukup jumlahnya dan cukup umurnya. Kalau salah satunya gugur, tidak wajib.
Silakan berinfak, silakan bersedekah. Jumlahnya berapa? Terserah. Tapi kalau zakat tidak boleh terserah, ada aturannya. Begitu cukup 2 ini, berapa jumlahnya? Ukurannya 85 gram emas. Kalau harta, kalau uang, kalau punya emas juga segini, wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau harga emas 1 juta, uang tak 85 juta. Ada uang tak 85 juta di bank, sudah 1 tahun di situ, maka wajib keluar 2,5%. Berapa itu? 2 juta sekian. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Itu ukurannya, baru bayar zakat namanya. Makanya kalau ambil zakat nanti diumumkan, perimaan zakat mana? 1 juta, itu bukan zakat. Sama kalau mengatakan, saya sedang sholat subuh, 1 rakaat, bukan sholat subuh. Ya, jadi aturannya begitu. Ini terutama zakat mal. Tidak punya emas Ustaz, ya udah, penghasilan tak. Yang tidak dibelanjakan, yang dibelanja jangan. Wah, kalau begitu dibelanjakan semua, beli rumah banyak. Ingat, itu masuk. Tapi rumah yang ditinggali tidak masuk. Mobil yang kita pakai sehari-hari tidak masuk. Tapi rumah yang kita simpan untuk investasi, lalu kemudian apa yang disewakan, itu masuk. Ya. Jadi zakat itu jelas itu kan. Jadi panitia amali panitia Basnas ya. Di sini ya hati-hati jangan sampai Ustaz saya juga bayar zakat 200.000. Wah, zakat apa? Tidak bisa. Ya, itu adalah infak atau sedekah. Kemudian yang menerima siapa? 8 golongan. 8 golongan. 8. Ya. Bisakah saya bawa pulang bayar sendiri, pulang kampung? Tidak bisa. Kenapa? Zakat itu untuk orang miskin di kampung kita, di mana kita tinggal. Apalagi zakat fitrah. Ini zakat fitrah sudah mulai ada pengumumannya. Ya. Jemaah yang berbahagia, hati-hati berzakat fitrah. Karena zakat fitrah itu zakat jiwa. Apa yang dimakan itu yang dikeluarkan. Kalau beras 10.000 kita makan di rumah, maka beras 10.000 juga kita harus bayarkan. Harus seperti sama. Kalau tidak sah. Tidak begitu? Iya begitu. Karena ini ibadah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kecuali kalau muamalah, ya terserah. Mau nyumbang masjid 1 miliar, boleh. Tidak ada batasannya. Itu infak dan sedekah. Tapi zakat ada ukurannya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Yang menerimanya siapa? Pertama, innamas shadaqatu lil fuqara. Kelompok fuqara itu tidak sekedar miskin, tapi dia sudah lumpuh, buta, tuli lagi. Ya, kira-kira begitu gambarannya. Yang fuqara itu, demikian kata ulama, demikian harus mengambil jamaah itu fuqara. Wal masakin, yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin bisa di jalan, tapi tidak bisa melihat. Bisa bekerja, tapi tidak ada modalnya. Masih kuat. Jangan kaki itu kuat nih. Iya, tapi tidak ada modalnya. Mau tukang ojek tidak ada motornya. Mau menjual sayur tidak ada. Apa bedanya? Maka itu kategori miskin. Yang ketiga, wal amilin 'alaiha, yang ngurus, yang terima. Bolehkah kita bayar langsung? Kalau kita bayar langsung, maka kita zalim terhadap amin. Karena pasti kita tidak kasih amin. 1/8 loh. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita dianggap bahwa kita sudah membayar kewajiban kita, ternyata Allah belum hitung. Kemudian yang keempat, wal mu'allafatu qulubuhum. Ini jemaah yang berbahagia,
berbagai pendapat ulama, tapi saya mengikuti bahwa mu'allaf itu belum Islam. Ini perlu diluruskan definisi mu'allaf dalam konteks ini. Ada orang mu'allaf itu 15 tahun masuk Islam. Oh, itu bukan mu'allaf namanya. Masa sudah 15 tahun masuk Islam masih mu'allaf? Wah, itu bukan. Mu'allaf itu belum Islam, tapi dia tertarik dengan Islam. Misalnya ada tetangga masuk Islam, kalau pengajian di masjid suka kami ikut-ikut. Nah, itu yang dimaksud dengan mu'allaf. 1/8 haknya dari zakat. Yang kelima adalah wakil rekod. Hamba sahaya. Itu kapan didapat ini? Di atas. Umur nikah hamba sahaya. Itu tidak didapat di BTP ini, tidak ada. Ya. Hamba sahaya. Dulu namanya apa? Pembantu, bukan. Karena pembantu bukan kategori hamba sahaya. Lain lagi. Pembantu dalam sebuah sekarang menjadi profesi. Digaji. Yang standar UMC itu tidak bisa. Ya itu. Ya kemudian yang keenam, siapa lagi yang berutang? Ya, tapi jangan yang berutang karena bisnis. Jadi orang ini berutang karena memang himpitan ekonomi, karena mau makan tidak punya duit, maka dia berutang. Nah, ini, ya, itu berhak mendapatkan 1/8. Ya. Jadi bagian sebelum 1/8 baru kelompokkan berapa mu'allaf. Kalau satu kasih semua. Berapa fakir? 8 orang bagi 8 saya 1/8 kan? Jangan dikasih 5 liter. Apa gitu? Ya. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, ini berarti ini boleh dimasukkan ke dalam donasi saudara-saudara kita di Palestina. Ya, ada itu. Ini boleh. Kirim saja 1/8. Kemudian yang terakhir, wa ibnu sabil. Dan ibnu sabil orang perantau, orang dalam perjalanan. Nggak bisa pulang, kasih. Musafir. Jemaah yang berbahagia, 8 golongan tidak ada anak yatim. Hati-hati. Ya, hati-hati. Dari 8 golongan di dalam ayat ini atau bahkan 10 yang berhak mendapatkan zakat tidak ada anak yatim. Ya. Jadi tidak anak yatim itu bukan diberikan zakat, tapi infak. Infak, sedekah lain lagi. Kulma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin. Ada juga orang dia bodoh-bodoh orang tuanya. Bayar zakat ke orang tua ini tidak boleh. Bahkan beberapa ulama mengatakan haram. Tidak boleh, zakat dikasih ke orang tua tidak boleh. Karena orang tua itu dinafkahi sama dengan istri. Istri dinafkahi, anak-anak dinafkahi, orang tua dinafkahi. Ya. Sama dengan anak yatim dinafkahi. Oleh karena kalau anak yatim tetangga Pak, nafkahi. Aduh, Ustaz, ada juga mamanya. Mamanya juga nafkahi. Waduh, repot. Ya memang begitu. Makanya ganjarannya luar biasa kata Rasulullah SAW, siapa yang menafkahi anak yatim, maka nanti di surga akan berpengaruh seperti ini. Oh, Masya Allah. Ya. Ada terakhir, jemaah yang berbahagia. Suatu hari, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah ditanya sama muridnya, guru, kenapa judulnya ini pengajian ini terus, surah Al-Ma'un terus 3 bulan ini? Tiap hari dia mengaji 3 bulan, Pak Kiai membahas hanya surah Al-Ma'un. Sang guru berkata, "Nu paham nikah."
Kau paham itu suara al-ma'un? Oh, sudah paham sekali. Biar baru bangun tidur, dibangunkan, suruh hafal al-ma'un sampai dengan artinya hafal. Saya bilang, guru Pak Kiai, bukan itu maksud saya. Kalau kau paham pertanyaan saya, berapa nih anak yatim kau nafkahi? Berapa nih orang miskin kau nafkahi, kau kasih tinggal di rumahmu? Ini luar biasa sindirannya. Ya. Makanya jemaah yang berbahagia, salah satu kriteria ketakwaan yang diraih setelah berpuasa adalah yunfikuna bis-sarra'i wa darra. Senang, gemar, berimpak, mengeluarkan hartanya yang diperoleh dengan halal dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Senang. Menutupi kesenangan itu terkadang tidak masuk akal, Pak. Ya, hobi. Ya. Sekarang hobi enggak berimpak. Ya. Lihat itu si celengan. Kalau isinya merah, maka isi masjid ini sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Senang itu memilih yang terbaik untuk memenuhi kesenangan. Bukan memilih yang 2000. Yang 2000 khusus lagi. Ya. Oleh karenanya bisa dites. Karena 21 lewat puasa. Ya. Berarti insya Allah takwa kita sudah mendekati puncak. Ya kalau belum keluarkan uang merah, kalau lewat kecelengan, paling tidak biru. Iya. Kira-kira kalau lewat kecelengan di depan Pak, Bapak Ibu, di belakang, kalau lewat kecelengan di depan Pak, ada dua isinya di dalam, ada uang 5.000, ada uang 50.000. Milih yang mana? Kalau masih milih yang 5.000, belum masuk dalam kategori ini. Iya. Belum gemar, belum hobi, belum senang. Ya, apalagi kalau dia akan lewat sama sekali, perbaiki. Mumpun masih ada sisa Ramadan. Jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan ceramah singkat ini paling tidak membuka wacana kita untuk betul-betul mempelajari secara betul setiap ibadah-ibadah ada yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, terutama zakat. Karena ini saya di masjid juga begitu. Ya, ada orang datang, "Ustaz, ini zakatku 100.000." Hah? Ya, oleh karenanya mulai tahun lalu wah, diumumkan zakat. Orang bayar zakat kemudian Darussalam Muhammadiyah Murum Jambu, jumlah totalnya 50 juta. Itu baru pengumuman penerimaan zakat. Kalau pengumumannya 1 juta, tidak cukup. Satu orang saja tidak cukup. Karena ini semua yang bahagia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita semua. Karena benarnya ibadah kita, diterimanya ibadah kita, sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya. Apalagi zakat, puasa, haji, sholat, itu tidak boleh ditambah-tambah. Ketentuannya sudah datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan dipraktikkan, dicontohkan secara sempurna oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari kurangnya mohon maaf sekali lagi. Sekiranya ada yang benar, tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya ada lisan yang terpeleset, ada kata yang menyinggung hati, ada tingkah yang kurang berkenan, mohon maaf besar-besarnya. Al-insanu mahalul wata'i wal nisyan. Karena kita semua sebagai manusia biasa tidak lepas dari hilaf dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.